Bayangkan, kamu baru lulus kuliah, menabung bertahun-tahun, lalu memulai perjalanan keliling dunia. Begitu sampai di Selandia Baru, negara yang terkenal aman dan damai, kamu mengira semuanya akan baik-baik saja. Tapi hanya 11 hari setelah tiba, tepat di hari ulang tahunmu yang ke-22, saat keluarga dan teman-teman mengirimkan ucapan dan menunggu balasan, tapi tak ada satupun jawaban darimu. Kasus ini dikenal sebagai salah satu peristiwa paling mengejutkan di Selandia Baru. Ini adalah kisah nyata tentang Grace Millane, seorang backpacker muda asal Inggris yang datang untuk berpetualang. Namun perjalanannya justru berubah menjadi tragedi besar. Grace Amy Rose Millane lahir di Essex, Inggris tahun 1996. Ia anak bungsu dari David dan Gillian dengan dua kakak laki-laki, Michael dan Declan. Sosoknya ceria, penuh semangat, dekat dengan keluarga, dan sangat mencintai seni. Setelah lulus dari University of Lincoln dengan gelar di bidang advertising marketing, Grace menyiapkan perjalanan backpacking setahun penuh sebelum masuk dunia kerja. Sifatnya yang penuh empati tercermin saat ia memotong rambut panjangnya untuk disumbangkan ke Little Princess Trust, yayasan yang membuat wig untuk anak-anak penderita kanker. Oktober 2018, Grace memulai perjalanannya. Ia menjelajahi Peru, menghabiskan 6 minggu di Amerika Selatan, dan selalu rajin mengirim pesan foto untuk keluarga. 19 November 2018, Grace tiba di Selandia Baru. Beberapa hari kemudian, ia sampai di Auckland, menginap di Base Backpackers Hostel di Queen Street. Malam Sabtu 1 Desember 2018, Grace keluar pukul 18.00 mengenakan gaun hitam selutut, sepatu putih, dan tas kecil. Malam itu ia berencana bertemu pria yang dikenalnya lewat Tinder. Setelah sempat ragu, ia sepakat untuk bertemu dan minum bersama. Mereka bertemu di Sky City, kompleks hiburan dengan bar dan kasino. Grace bahkan menulis pada sahabatnya di Inggris, Amina, bahwa ia klik dengan pria itu, katanya seorang manajer minyak yang tinggal di hotel. Malam berjalan lancar, mereka lanjut ke bar The Blue Stone Room. Tapi ada momen janggal. Pria itu sempat mengambil tas Grace dan menggeleddahnya. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan malam. Pukul 21.30, keduanya keluar dari bar berjalan berpelukan. Itu adalah terakhir kalinya Grace terlihat hidup. Minggu 2 Desember 2018 adalah hari ulang tahun Grace ke-22. Tapi yang mengejutkan, tak ada kabar darinya. Pesan-pesan ulang tahun dari keluarga, teman tak terbalas. Dua ponselnya pun langsung masuk voicemail. Hal ini sangat tidak biasa. Kakaknya, Declan, mengatakan Grace biasanya membombardir mereka dengan pesan dan foto setiap hari. Ketika di hari ulang tahunnya justru diam total, keluarga langsung curiga. Orang tuanya segera melapor ke polisi Auckland pada 5 Desember. Pihak hostel memastikan Grace tidak pernah kembali sejak malam 1 Desember. Barang-barang pribadinya masih tertinggal di kamar, mengindikasikan sesuatu telah terjadi. Polisi segera menelusuri rekaman CCTV di sekitar kota. Dari rekaman itulah terungkap pria misterius yang terakhir bersama Grace. Lebih mengejutkan lagi, malam itu Grace mengganti foto profil Facebook dan ada komentar "Beautiful, very radiant". Komentar itu datang dari pria yang sama kencan Tinder Grace malam itu. Namanya adalah Jesse Kempson, 26 tahun, penghuni City Life Hotel Auckland. Jesse lahir di Wellington 1992. Masa kecilnya kacau, orang tuanya berpisah, ia berpindah-pindah. Sebagian besar dibesarkan kakek nenek. Ia terasing dari keluarga kandung. Jesse sering mengarang cerita, mengaku sepupu pemain rugby All Blacks, berpura-pura sakit kanker, bahkan mengaku atlet softball nasional. Kebohongannya sering terbongkar. Ia diusir dari kontrakan, kehilangan pekerjaan, dan ditinggal pasangan. Saat tinggal di City Life Hotel, Jesse mengaku manajer Woolworths, padahal biaya sewanya ditopang bantuan sosial. Pekerjaan terakhirnya di telemarketing juga berakhir karena kebohongan. Ironisnya, ia dipecat pada hari yang sama saat bertemu Grace, 1 Desember 2018.
Ketika Grace dinyatakan hilang, Jesse dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia dengan tenang bercerita bahwa malam itu ia dan Grace bertemu di Sky City lalu makan di Andy's Burger Bar. Setelahnya, katanya, mereka berpisah pukul 22 dengan pelukan dan kecupan pipi. Keesokan harinya, menurutnya, ia mencoba menghubungi Grace lewat Tinder, tapi profilnya sudah unmatched. Itulah katanya akhir interaksi mereka. Namun, versi ini segera dimentahkan CCTV. Rekaman menunjukkan Grace dan Jesse kembali bersama ke City Life Hotel. Mereka masuk lift, naik ke lantai kamar Jesse. Setelah itu, Grace tidak pernah terekam keluar lagi. Pagi 2 Desember, ulang tahun Grace, CCTV justru menangkap Jesse keluar sendirian. Polisi kemudian menelusuri setiap langkah Jesse lewat rekaman CCTV di seluruh kota, dan hasilnya semakin menimbulkan kecurigaan. Pagi tanggal 2 Desember, ia terlihat masuk ke sebuah toko dan membeli koper besar. Tak lama setelah itu, ia kembali berbelanja, kali ini membeli perlengkapan pembersih. Menjelang siang, Jesse menyewa sebuah mobil Toyota Corolla berwarna merah. Yang membuat merinding, di sore harinya ia masih sempat berkencan dengan seorang wanita lain yang dikenalnya lewat Tinder. Dalam obrolan, ia sempat menyinggung soal mengubur mayat dan menyebut-nyebut teman polisi, membuat wanita itu merasa sangat tidak nyaman. Ia langsung menolak ajakan Jesse untuk ikut naik mobil dan memilih pulang sendiri. Malamnya, Jesse kembali muncul di sebuah toko, menyewa mesin pembersih karpet Rub Doctor. Kepada staf, ia beralasan ada noda anggur merah yang harus dibersihkan. Namun bukti CCTV berbicara lain. Sekitar pukul 9:30 malam, kamera menangkapnya mendorong troli hotel dengan 2 koper besar di atasnya, lalu memasukkan koper itu ke dalam mobil sewaannya. Esok paginya, 3 Desember, Jesse membeli sekop. 2 jam kemudian, ia terlihat mencuci mobil sewaan dengan mesin power washer sebelum mengembalikannya. Pada 5 Desember, hari Grace resmi dilaporkan hilang. Jesse terekam membuang barang-barang ke tempat sampah umum di sekitar Oakland. Saat polisi tiba di City Life Hotel untuk menemuinya, Jesse kebetulan baru kembali. Begitu melihat polisi, ia langsung berbalik badan dan berjalan menjauh. Polisi segera mengejarnya dan membawanya ke kantor. Di interogasi lanjutan, cerita Jesse berubah. Ia mengklaim malam itu ia dan Grace berhubungan intim setelah membicarakan 50 Shades of Grey. Katanya, Grace meminta seks kasar dan dicekik, lalu ia masuk kamar mandi, tertidur, dan saat bangun menemukan Grace tak bernyawa. Ia panik memasukkan tubuh Grace ke koper, lalu membawanya pergi. Namun, polisi tak hanya mengandalkan pengakuan. Dari bukti darah di kamar hotel hingga rekaman CCTV, arah penyelidikan jelas. Grace tidak pernah meninggalkan hotel hidup-hidup. Pencarian pun dilakukan di sekitar Waitakere Ranges di Scenic Drive. Pada 9 Desember 2018, polisi menemukan sebuah koper terkubur dangkal sekitar 10 meter dari jalan. Di dalamnya, jasad Grace ditemukan. Kabar ini menghancurkan keluarga Milane dan mengguncang seluruh Selandia Baru. Inspektur Detektif Scott Beard, pimpinan penyelidikan, dengan berat hati mengumumkan penemuan itu. Duka pun terasa luas. Ribuan orang menyalakan lilin, mengadakan vigil mengenang Grace. Bahkan, Perdana Menteri Jacinda Ardern menyampaikan permintaan maaf resmi. Saya tidak bisa membayangkan kesedihan keluarga Grace. Atas nama Selandia Baru, saya meminta maaf. Putri kalian seharusnya aman di sini, tapi ternyata tidak. Saya sangat menyesal. Proses hukum berlangsung panjang. Pada 22 November 2019, setelah sidang selama 3 minggu di Pengadilan Tinggi Auckland, juri memutuskan Jesse bersalah atas pembunuhan Grace Millane. Sidang itu memperlihatkan bagaimana dua sisi beradu. Pihak pembela berargumen bahwa kematian Grace hanyalah kecelakaan tragis akibat hubungan seks kasar yang kebablasan. Menurut mereka, Grace pernah melakukan praktik serupa sebelumnya, dan kali ini hanyalah sexual misadventure yang berakhir salah. Jesse, kata mereka,
panik lalu menutupi peristiwa itu tapi tidak berniat membunuh. Pihak jaksa menghadirkan bukti kuat kematian Grace bukan kecelakaan. Seorang ahli forensik menegaskan butuh 4-5 menit tekanan konstan di leher untuk menyebabkan kematian. Artinya ini jelas tindakan sadar. Jesse bahkan sempat mencari informasi di internet soal Waitakere Ranges dan membuka situs porno setelah Grace tewas. Ia juga mengambil foto tubuh Grace yang sudah tidak bernyawa. Semua ini menunjukkan sikap dingin dan terencana. Setelah hanya 5 jam musyawarah, juri bulat menyatakan Jesse bersalah. Pada 21 Februari 2020, hakim menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup dengan masa minimum 17 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Setelah vonis pembunuhan Grace, publik baru tahu bahwa Jesse juga terlibat dalam kasus kriminal lain. Tahun 2020, ia menjalani 2 sidang tambahan tanpa juri, hanya hakim. Kasus pertama Oktober 2020, mantan pasangannya bersaksi bahwa ia mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan finansial selama bersama Jesse. Ia dicekik, diancam dengan pisau, dipaksa melakukan hubungan seksual, dan kehilangan sekitar $10.000 karena rekeningnya dikuras. Jesse dinyatakan bersalah atas 8 dakwaan dan dihukum 7,5 tahun penjara. Kasus kedua, November 2020. Seorang turis Inggris melapor pernah diperkosa Jesse 8 bulan sebelum Grace terbunuh. Jesse mengancamnya dengan berkata, "Kalau kamu tidak lakukan ini, aku akan membunuhmu dan keluargamu, dan kamu tahu aku bisa melakukannya." Ia kembali dinyatakan bersalah dan dihukum 3,5 tahun penjara. Hukuman-hukuman itu dijalankan bersamaan dengan vonis seumur hidup. Jadi total minimum masa tahanan Jesse tidak berubah, tapi catatan kejahatannya makin kelam. Tragisnya, pada November 2020, ayah Grace, David Milan, meninggal dunia karena kanker. Ia tak pernah benar-benar pulih dari kesedihan mendalam akibat kehilangan putrinya. Pada Desember 2020, Mahkamah Agung menolak permohonan terakhir Jesse untuk menyembunyikan identitasnya. Nama dan wajahnya akhirnya dipublikasikan secara resmi. Meski keluarga Milene diliputi duka, mereka bertekad mengubah tragedi ini menjadi sesuatu yang bermakna. Mereka menggalang dana besar untuk White Ribbon Campaign, gerakan internasional melawan kekerasan terhadap perempuan. Dalam nama Grace terkumpul lebih dari 11.000 pounds. Mereka juga mendirikan Love Grace Campaign, sebuah gerakan donasi tas berisi kebutuhan dasar untuk perempuan yang melarikan diri dari hubungan penuh kekerasan. Kisah Grace Milane adalah kisah tentang seorang perempuan muda penuh harapan yang ingin menjelajahi dunia, namun hidupnya berakhir tragis di tangan seorang pria manipulatif bernama Jesse Kempson. Kasus ini bukan hanya soal keadilan, tapi juga tentang bagaimana Selandia Baru bahkan dunia bersatu memberikan dukungan kepada keluarganya.